Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Pusato Rizky dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 24101000132. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya dengan membuat video pembelajaran tahfidz dan tahsin dengan video pembelajaran ini. Mata kuliah tahsin dan tahfidz. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tahsin, tahfidz, dan tajwid, kemudian ilmu tajwid, kecepatan dalam membaca Al-Quran, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, sifat-sifat huruf yang berlawanan, dan sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tahsin. Apa itu tahsin? Yang pertama, tahsin secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yakni hassana yuhassinu tahsinan, yang berarti memperbaiki, mempercantik, atau membaguskan, atau menjadikan lebih baik bacaan dari bacaan sebelumnya. Nah, sedangkan secara istilah, tahsin adalah membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada para sahabat, serta mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, serta memberikan hak sifatnya dan mustahak hukum bacaannya. Yang kedua, yakni pengertian tahfidz. Yang pertama, tahfidz berasal dari bahasa Arab, yakni hafadha yuhafidhu hifdhan, yang artinya menghafal. Yang kedua, penghafal Al-Quran juga disebut dengan hafidz. Yang ketiga, tahfidz Al-Quran adalah proses membaca Al-Quran secara berulang-ulang sehingga menjadi hafalan. Seperti yang kita tahu, hafidz juga, hafadha juga bisa artinya menjaga. Jadi hafidz Quran juga bisa diartikan dengan menjaga Al-Quran, atau kata lainnya ini menghafal Al-Quran. Yang ketiga, yakni pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya serta memberikan hak sifatnya dan mustahak hukum bacaannya. Hukum bacaan ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Yang pertama, yakni hukum membaca dalam Al-Quran, yakni fardhu ain. Yakni fardhu ain adalah wajib. Sedangkan hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah ya ini berarti apabila sudah ada satu orang yang menjalankan, maka gugur kewajiban itu. Tapi kita ulas kembali dari sebelumnya. Kita saja menggunakan membaca Al-Quran itu wajib dengan tajwid. Berarti mempelajarinya juga keharusan kita untuk mempelajari agar kita membaca Al-Quran tidak ada kesalahan dalam membacanya. Nah, apa saja sih kesalahan dalam baca Al-Quran itu? Kesalahan dalam baca Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama, yakni adalah lahnul jali. Lahnul jali adalah kesalahan yang mengubah arti. Nah, contohnya seperti di atas ini. Yang harusnya dibaca menjadi tadhabu, tapi dibaca menjadi adhabu. Sedangkan tadhabu adalah artinya dia pergi, sedangkan adhabu adalah saya pergi. Yang kedua, yakni lahnul khafi. Lahnul khafi adalah kesalahan ringan atau kesalahan yang tidak merubah arti. Contohnya, ketika seharusnya kita membaca ayat tersebut menjadi ikhfa, tapi kita bacanya jadi idhar. Contohnya, yang harusnya dibaca antum menjadi antum, seperti itu. Tingkatan kecepatan dalam baca Al-Quran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yakni tahqiq. Apa itu tahqiq? Pelan, lambat, dan bertajwid. Contohnya adalah seperti orang yang sedang bertalaki. Yang kedua, yakni ada tadwir. Apa itu tadwir? Sedang dan bertajwid. Contohnya adalah ketika seseorang menjadi imam sholat. Dan yang terakhir, yakni hadar. Hadar adalah cepat dan bertajwid. Contohnya adalah orang yang sedang bermurojaah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat berlawanan. Sifat-sifat berlawanan terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, keluar dari nafas. Yang kedua, yang berdasarkan suara. Yang ketiga, berdasarkan lidah naik. Yang keempat, berdasarkan lidah lengket. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang nafas. Yang pertama, hamas artinya mengeluarkan nafas sedikit. Contoh hurufnya adalah fahassahu syakhsun sakata. Sedangkan lawan dari hamas adalah jahar. Jahar artinya keluarnya itu jelas gitu. Nah, hurufnya apa saja? Semua huruf hijaiyah kecuali dari huruf hamas yang disebutkan di atas barusan.
Yang kedua yakni berdasarkan suara. Yang pertama yakni ada syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya suara tertekan. Hurufnya adalah ajid, qatim, bakat. Nah, sebelum kita syiddah ini punya perlawanan, di tengah-tengahnya mempunyai huruf pertengahan yang disebut dengan tawasud. Tawasud adalah artinya suara pertengahan. Hurufnya apa saja? Yakni kalau disambung atau disingkat menjadi Lin Umar. Lawan dari syiddah adalah rukhawah. Rukhawah adalah suara terlepas. Dan hurufnya apa saja? Semua huruf hijaiyah kecuali huruf syiddah dan tawassul. Ya, aspek yang ketiga yakni lidah naik. Yang pertama yakni ada isti'la. Arti dari isti'la ini adalah lidah naik ke langit-langit. Hurufnya apa saja? Yakni khussabatin qid. Nah, itu huruf dari isti'la. Lawan dari isti'la adalah istifal. Istifal ini yang mempunyai arti lidah turun. Huruf istifal apa saja? Hurufnya adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf isti'la. Aspek yang keempat adalah lidah lengket. Yang pertama yakni ada itbaq. Apa arti itbaq? Adalah lidah lengket ke langit-langit. Hurufnya cuma ada 4 yang sama, yaitu huruf so, bo, dan to, dan zo. Lawan dari itbaq yakni infitah. Infitah artinya lidah terlepas atau lidah tidak lengket ke langit-langit. Hurufnya apa? Semua huruf hijaiyah selain huruf itbaq tadi. Nah, dan yang terakhir yakni sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan atau sifat-sifat huruf khusus. Yang pertama yakni ada sofir. Sofir artinya suara desisan burung yang hurufnya yakni shad, ro, dan sin. Yang kedua yakni ada qalqalah, artinya suara memantul. Hurufnya qa, ta, ba, jim, dal. Yang ketiga yakni ada lin. Lin artinya suara lembut, yakni ketika harokat fathah bertemu dengan waw mati dan ya mati. Yang keempat yakni ada inhiraf. Inhiraf artinya suara berbelok, yakni hurufnya 2, lam dan ro. Yang kelima yakni ada takrir. Apa itu takrir? Takrir adalah ujung lidah bergetar, hurufnya yakni ro. Yang keenam yakni ada tafashi. Apa itu tafashi? Artinya angin menyebar di mulut. Hurufnya cuma 1, yakni shin. Yang terakhir atau yang ketujuh yakni istilqalah. Artinya suara memanjang. Hurufnya juga cuma 1, yakni huruf bo.